Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan dalam konferensi persnya jumlah keseluruhan pasien positif virus corona di Jawa Barat mencapai 6 orang, sementara 182 orang berstatus pasien dalam pengawasan. Dan 6 positif. Nah, 6 positif itu adalah Ini serius. Apa itu pandemi? Apa itu epidemi? Dan apa itu wabah? Mari kita bahas secara mendalam ketiga istilah tersebut. Pandemi adalah penyakit yang menyerang orang dalam jumlah banyak. Epidemi adalah penyebaran penyakit dengan jumlah banyak yang menyerang secara cepat dan cakupannya lebih kecil. Wabah adalah penyebaran penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang. Di era saat ini, era COVID-19 yang menjadi pandemi global hampir merebak di seluruh negara di dunia dan menimbulkan rasa takut di masyarakat dunia. Seperti yang kita ketahui, rasa takut itu muncul akibat dari ketidaktahuan. Namun, ketika kita tahu bahaya apa yang akan kita alami dan mengetahui kapasitas diri kita seperti apa, maka ketakutan itu tidak akan pernah menghantui kita lagi. Sama halnya ketika kita akan pergi ke luar kota. Tentunya kita harus mengetahui jalan apa saja yang harus kita tempuh dan apa saja yang harus kita siapkan. Itulah pentingnya kita mengenal siapa kita dan kekuatan musuh yang kita hadapi. Sehingga kita tidak punya rasa takut, tapi rasa untuk menang. Itulah yang harus kita pahami dalam keadaan seperti ini. Ini serius. Mari kita renungkan bersama. Secara medis, COVID-19 sebelum masuk ke dalam tubuh manusia akan mengalami proses inkubasi terlebih dahulu. Masa inkubasi bagi virus COVID-19 ini memerlukan waktu sekitar 24 hari atau 3 minggu. Iya, inkubasi adalah masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh, sampai saat timbulnya penyakit. Secara bahasa sederhananya adalah masa tunas. Bahkan, analisis kami secara subjektif sejak awal kemunculan virus ini pada Desember 2019 lalu di Wuhan, Cina, tidak menutup kemungkinan adanya warga negara kita yang sudah terinfeksi dengan tidak mengalami gejala apapun. Dan negara kita menganggapnya hal tersebut sebagai hal sepele, bukan hal yang berbahaya. Toh virus itu ada di Cina. Tanpa kita mengetahui dari cara kerja virus COVID-19 ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan cara penularannya. Salah satu faktornya adalah lemahnya budaya literasi di negara kita. Bahkan, ada sebagian pemuda atau generasi milenial di negeri ini yang dengan pedenya mengatakan, "Tenang aja, imun gua kuat kok, gua kan masih muda." Hey, stop berkata demikian. Ini serius. Mari kita renungkan kembali setelah fase virus inkubasi. Pada awal Maret, di negara Indonesia baru ada yang positif terjangkit COVID-19. Masyarakat mulai panik dan otoritas medis mulai mengambil tindakan. Dan pemerintah segera membuat kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Dan pada 12 April, ada sekitar 4.241 yang positif terjangkit COVID-19. Tapi, bentar dulu, apakah angka tersebut valid? Kami rasa tidak. Angka tersebut hanyalah bagi masyarakat yang mengalami gejala COVID-19 dan dengan sukarela menawarkan dirinya untuk dites. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengalami gejala dan masyarakat yang tidak memeriksakan dirinya? Kami rasa angka yang akan muncul bisa 10 kali lipat dari hari ini. Di Indonesia sendiri, yang kita ketahui alat perlengkapan medis dan SOP untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini masih belum ke tahap yang memadai. Video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tapi video ini dibuat agar kita selaku masyarakat bisa lebih sadar, peka, dan memandang realitas secara objektif apa adanya. Tapi, ancaman itu tidak seberapa dibandingkan dengan ancaman yang paling mengerikan yang akan terjadi. Ya, betul. Ancaman dampak ekonomi. Ini serius. Mari kita renungkan. Analisis subjektif kami, penyumbang pelaku terbesar perekonomian negara kita adalah UMKM, yang bergantung pada pemasukan harian hingga lebih 61% di Indonesia. Ya, dengan adanya pandemi global ini, banyak pelaku UMKM yang tutup sementara, bahkan gulung tikar. Bahkan, kondisi ini berdampak terhadap pasar saham dan investasi global yang menurun drastis, yang tentunya sangat berdampak pada nilai tukar rupiah.
Kita tidak bisa memprediksikan kapan wabah ini akan berakhir. Bisa jadi berbulan-bulan, bahkan bisa sampai tahun depan, jika semua tidak bisa terkendali. Mungkin akan banyak bisnis yang akan tutup dan PHK besar-besaran yang mengakibatkan masalah sosial, yaitu bertambahnya angka pengangguran yang tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan daya beli masyarakat pun akan turun. Kebutuhan pokok seperti sembako pun akan terjadi kelangkaan, dan harga pun akan melonjak dengan tinggi, karena permintaan pasar yang melebihi persediaan barang. Bahkan, efek yang paling buruknya adalah kriminalitas yang akan terjadi di mana-mana, karena kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup. Salah satu solusinya, pemerintah kita harus mempunyai sistem ketahanan pangan untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Pernahkah kita berpikir sejauh itu? Semua itu akan terjadi apabila kita selaku masyarakat masih bandel dan santuy, bahkan mengabaikan anjuran dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Sekali lagi kami ingatkan, video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tapi di balik pandemi global ini, pasti ada hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Inilah momen yang sangat tepat untuk kita bersatu, bukan saling menyalahkan. Rakyat menyalahkan pemerintah karena lamban dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, ataupun sebaliknya. Tidak akan pernah ada solusi ketika kita saling menyalahkan. Saatnya kita bersatu untuk melawan virus ini, karena kita sudah mengetahui siapa kita dan siapa yang akan kita lawan. Dan apabila itu terjadi, tidak akan ada hal yang tidak mungkin. Kita akan menang dan kuat melawan pandemi global ini, dan semuanya akan baik-baik saja dan kembali dengan normal. Tidak ada kata terlambat untuk bangkit dan menang. Mulailah berdamai dengan diri sendiri, dengan lebih mencintai diri kita, dengan merubah pola hidup, pola hidup yang lebih sehat, makan makanan yang bergizi dengan asupan nutrisi yang cukup, dan mulai sadarlah, jangan egois. Ketika kita hendak bepergian, gunakanlah masker yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ingat, ini serius. Mulailah dari hal kecil untuk perubahan besar. COVID-19 ini sistemnya menyerang sistem pernapasan manusia, dan cara kerjanya seperti parasit yang ada pada pohon. Bila parasit itu lemah dan pohon itu lebih subur, maka parasit itu akan mati atau pergi mencari inang baru. Artinya, ketika kita masih muda dan imun tubuh kuat, ketika kita kontak sosial tanpa menggunakan masker, maka virus COVID-19 akan pindah ke orang lain yang memiliki daya imun tubuh yang lebih lemah. Mari, mulailah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun yang mengandung antiseptik untuk membunuh COVID-19. Kita tidak akan pernah tahu COVID-19 bisa penyebarannya melalui benda yang kita sentuh, misalkan pada uang tunai, dan sebagainya. Apabila diri kita mulai mengalami gejala awal COVID-19, segera periksakan diri kita ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui apakah kita positif atau tidak, apakah kita harus isolasi atau tidak. Mari kita lakukan dari mulai hal terkecil, apabila kita tidak ingin kehilangan orang tersayang dan keluarga kita tercinta. Hal yang bisa dilakukan secara sosial adalah mulai dengan saling menguatkan, dukungan moral terhadap teman atau kerabat yang terjangkit COVID-19. Tentunya, tidak ada bangsa yang besar apabila warganya tidak punya rasa simpatik atau kepedulian terhadap sesama. Mari kita buktikan, kita bangsa yang besar, bangsa yang punya rasa simpatik dan kepedulian terhadap sesama, menolong yang membutuhkan, saling membantu. Ingat, jangan ada yang rakus, jangan ada yang menimbun kebutuhan pokok, karena itu sifat pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Peradaban sebesar apapun dan sekuat apapun akan hancur oleh pengkhianatan. Mari kita saling menguatkan, saling membantu, dan saatnya kita bersatu untuk melewati musibah ini bersama-sama. Dengan persatuan, kita kuat dan tidak akan mudah dikalahkan. Selanjutnya, hikmah untuk bumi kita tercinta adalah dengan merebaknya pandemi global COVID-19. Bumi seolah dibuat istirahat dari keramaian. Pusat dunia yang tidak pernah tidur kini terisolasi. Bahkan, laporan terbaru dari NASA, polusi udara di dunia kini berkurang drastis akibat adanya lockdown dari berbagai negara di dunia. Menurut WHO, per tahun polusi udara menyebabkan 7 juta kematian. Artinya, dengan mengurangi polusi, bisa menyelamatkan banyak nyawa, dan lapisan ozon atmosfer memperbarui dirinya.
karena efek berkurangnya pemanasan global. Ini bisa menjadi titik balik dan refleksi bagi kita selaku manusia untuk terus menjaga kelestarian alam, untuk menjaga lingkungan. Banyak cara yang dapat kita lakukan. Pada hakikatnya, alam semesta akan selalu mengupgrade dirinya sendiri untuk memperbarui demi kelangsungan hidup makhluk yang ada di dalamnya. Penting kiranya kita selaku manusia, umat beragama untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih meningkatkan kualitas keimanan kita. Dengan adanya pandemi global COVID-19 ini, bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua. Jangan pernah merasa sombong dengan teknologi dan kecanggihan yang diciptakan manusia. Dan jangan pernah lupa bersyukur. Satu hal yang kita yakini, kita boleh berencana, Tuhanlah yang menentukan. Ini serius dan ini penting. Tetap jaga, tingkatkan imun dan iman kita. Teruslah berkarya, berbagi, dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.